أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المتفرد للربوبية وألوهية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله إلى الناس كافة بالتوحيد والشريعة السمحة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di tengah cuaca yang cukup dingin, Allah pertemukan kita semuanya masih bisa menghadiri majelis ilmu meskipun agak berat mungkin agak hujan seharian, suasana agak dingin. Semoga Allah memberikan kita istiqomah. Kita belajar tentang al-usuluddin, tentang pokok-pokok agama kita, dan kita sudah sebelumnya mengupas agak lebih detail tentang rukun iman, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, utusan Allah, kemudian beriman kepada malaikat. Yang terakhir pembahasan kita yaitu beriman kepada takdir. Ini pembahasan yang agak butuh konsentrasi, makanya mohon untuk lebih diperhatikan. Kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara kita beriman tentang 4 tingkatan takdir. Maratibul qadar. 4 tingkatan takdir itu yang pertama kita meyakini bahwasanya ilmu Allah meliputi segala sesuatu yang ada di dunia ini. Allah menciptakan segala sesuatu dan semua yang ada terjadi di alam semesta ini, dari ujung yang paling atas, ujung yang paling bawah, dasar bumi yang paling bawah, ada makhluk-makhluk Allah yang ada di sana. Allah semuanya tahu, yang ada di barat, yang ada di timur, yang tertutup dari pandangan manusia, semuanya Allah mengetahui tentang apa yang ada di alam semesta ini. Tidak terluput satupun kejadian di luar pengetahuan Allah. Jadi semuanya atas pengetahuan Allah. Kemudian cara berikutnya, cara beriman dengan takdir Allah, yaitu dengan mengimani tingkatan takdir yang kedua. Setelah kita meyakini bahwasanya Allah mengilmui segala sesuatu, Allah mengetahui segala sesuatu, kemudian Allah juga, kita harus meyakini penulisan Allah terhadap seluruh takdir makhluknya di dalam Al-Lauhul Mahfud. Jadi tempat Allah menulis takdirnya, kitabnya namanya Lauhil Mahfud. Maka tidaklah terjadi sesuatu di alam ini kecuali Allah telah menuliskannya di dalam kitab tersebut. Jadi sudah ada catatannya semuanya. Daun yang jatuh, serangga yang berjalan, mobil yang berjalan, amalan kita, semua manusia mulai dari ujung atas, ujung bawah, kanan kiri, barat timur, semuanya itu dituliskan oleh Allah. Mulai dari zaman pertama kali sebelum Allah menciptakan alam semesta sampai nanti hancurnya seluruh alam semesta. Semuanya ditulis oleh Allah di dalam Al-Lauhil Mahfud. Tidak mungkin apa yang terjadi di alam ini keluar dari apa yang sudah Allah tuliskan. Dalil-dalil tentang beriman dengan penulisan Allah terhadap takdir di dalam Al-Lauhil Mahfud dari Al-Quran, diantaranya firman Allah Azza wa Jal: "Walaqad katabna fiz zuburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun."
Dan kami telah menulis di dalam kitab-kitab yang kami turunkan sebelumnya ditulis di dalam Az-Zikr, bahwa bumi ini diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Quran surat Al-Anbiya ayat 105. Az-Zikr adalah nama lain dari Al-Lauhul Mahfuz. Jadi semuanya sudah dituliskan oleh Allah, kejadian apa yang akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Surat Yasin. Sungguhnya kamilah yang menghidupkan orang-orang yang mati dan kamilah yang menulis apa yang mereka kerjakan dan bekas-bekas mereka. Dan segala sesuatu kami ihsa di dalam kitab yang jelas. Apa itu ihsa? Makna ihsa diantaranya adalah Allah mengetahuinya. Jadi wa kulla syai'in, segala sesuatu itu Allah mengetahuinya, menjaganya, menetapkannya di dalam kitab tersebut. Dan yang dimaksud dengan fi kitabim mubin, kitab yang jelas adalah Al-Lauhil Mahfuz. Jadi semua kejadian itu sudah Allah tetapkan di dalam Lauhil Mahfuz. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard, inna dzalika fi kitabin, inna dzalika 'alallahi yasir." Bukankah kamu mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang di bumi? Sesungguhnya yang demikian ada di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Sesungguhnya yang demikian mudah bagi Allah. Sangat mudah bagi Allah. Mungkin bagi kita bayangkan pun luar biasa, tapi bagi Allah itu adalah hal yang mudah. Termasuk bagian dari sifat-sifat Allah. Kemudian ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma farratna fi kitabim min syai'." Kami tidak lupakan sesuatu pun di dalam Al-Lauhil Mahfuz. Semua tidak ada yang terluput. Semuanya ditulis oleh Allah mulai dari sebelum awal penciptaan alam semesta ini, terciptanya langit dan bumi selama 6 hari, kemudian diciptakannya penghuni bumi sebelum manusia, kemudian mereka saling merusak bumi, kemudian diganti manusia menghuni bumi ini sampai nanti bumi hancur. Itu sudah ditulis oleh Allah. Apa yang akan terjadi besok, bagaimana kejadiannya, itu sudah ada tulisannya di Lauhil Mahfuz sejak zaman dulu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ya'zubu ar-rabbika min mithqali dzarratin fil ard wala fis sama'i wala asghara min dzalik wala akbara illa fi kitabim mubin." Tidak terlepas dari pengetahuan Allah sesuatu sebesar semut kecil pun, baik di bumi maupun di langit. Jadi hal yang sekecil aja, misalnya ada pergerakan makhluk yang sangat kecil di dalam bumi atau mungkin di langit sana atau yang lebih besar daripada itu, kecuali semuanya tercatat di dalam kitab Al-Lauhil Mahfuz. Semuanya ada di situ. Jadi semua kejadian yang ada di alam semesta ini Allah sudah catatkan. Bahkan uget-uget misalnya, pergerakannya uget-uget itu juga sudah ditulis oleh Allah. Adapun itu tadi dari ayat-ayat dari Al-Qur'an. Jadi kita ngaji di sini kan ma'rifatul dinil Islami bil adillah. Kita tahu, meyakini sesuatu berdasarkan dalil. Oh, Al-Qur'an mengatakan seperti ini dan penjelasannya seperti ini, kita yakini. Ada juga penjelasan dari Al-Hadits, sunnah. Adapun penjelasan dari sunnah, dari Al-Hadits, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sanah." Allah menulis takdir-takdir bagi para makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Si fulan lahir tahun sekian, bulan sekian, detik kesekian. Itu sudah ditulis sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sudah ditulis di sana. Jadi semuanya yang terjadi setelah itu tidak keluar dari tulisan Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa kataba fi dzikri kullasyai'." Dan Allah menulis di dalam Az-Zikr, Lauhil Mahfuz maksudnya,
segala sesuatu yang ada terjadi di bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nari wa maq'aduhu minal jannah." Tidak ada di antara kalian kecuali sudah ditulis tempatnya di dalam neraka dan tempatnya di dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi bahkan enggak cuman di dunia tok, nanti perjalanan akhirat itu ya. Jadi si A, si fulan ini besok lahir tahun sekian, perjalanan hidupnya seperti ini, kecilnya begini, nanti remajanya begini, besarnya seperti ini, matinya seperti ini, dan meninggalnya husnul khotimah, masuk surga. Itu sudah ditulis. Perjalanan akhiratnya. Nanti di alam kubur begini, nanti bangkit dari kubur begini. Sudah ditulis sampai surga dan nerakanya. Jadi ini yang harus mindset kita tanamkan dulu, bahwasanya segala sesuatu yang kita jalankan ini, bahkan mungkin ya nafas kita, hembusan nafas kita ini sudah misalnya menit detik kesekian kita menghembuskan nafas, kita menghela nafas, ini sudah sesuai dengan realnya. Kita menjalankan apa yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain beriman dengan penulisan takdir azali, tahu nggih? Jadi kalau kita berbicara tentang takdir azali adalah takdir yang Allah tuliskan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan yang dulu. Jadi namanya takdir azali. Yang mencakup semua perkara, maka para ulama menyebutkan bahwa termasuk beriman dengan penulisan takdir adalah beriman dengan beberapa jenis penulisan takdir yang lain yang merupakan bagian dari penulisan takdir azali. Jadi realisasi dari takdir azali, dari takdir lauhil mahfud yang 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit bumi itu, realisasinya itu ada ada yang lain. Yang pertama yaitu takdir umri. Jadi setelah Allah menuliskan qadarnya seseorang misalnya, ada yang namanya takdir umri, yaitu penulisan takdir seseorang di awal umurnya ketika di dalam rahim ibunya. Yaitu ditulis rezekinya, ditulis ajalnya kapan, amalannya bagaimana, dan kesengsaraan dia atau kebahagiaan dia, surga atau nerakanya dia. Itu sudah dituliskan. Jadi si fulan misalnya 50.000 tahun sebelum langit bumi diciptakan itu sudah ditulis. Nah, nanti sebelum si fulan ini lahir, malaikat sudah nunggoni ketika dia di dalam rahim ibunya. Dituliskan bagi si fulan ini sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi malaikat itu tinggal bawa catatan yang dulu sudah dicatatkan oleh Allah, dibawa kepada anak ini, dituliskan anak ini umurnya sekian, lahirnya hari ini. Nanti riwayat hidupnya akan seperti ini, dia kecilnya begini, remajanya begini, besarnya begini. Kok ndelalah dia berbuat syirik pada Allah dan mati dalam keadaan syirik sehingga dia dijadikan ahli neraka. Itu sudah ada catatannya sejak dia masih belum lahir, masih di dalam janin ibunya. Dalilnya adalah hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi bat'i ummihi arba'ina yawman, tsumma yakunu fi dzalika 'alaqatun mithla dzalik." Jadi sesungguhnya kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari. Kemudian tsumma yakunu fi dzalika 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian setelah 40 hari tadi dia menjadi segumpal darah. Tsumma yakunu fi dzalika mudghatan mithla dzalik. Kemudian setelah segumpal darah menjadi segumpal daging selama 40 hari kemudian. Tsumma yursilal malaku fayanfuhu fihi ruh fayu'maru bi arba'i kalimat. Kemudian setelah itu datang malaikat kemudian meniupkan ruh kepada anak tersebut, kemudian dia menuliskan 4 perkara. Bikita birizkihi, catatan rezekinya. Oh, bagaimana nanti rezekinya, seretkah atau catatan selama hidupnya dia akan mengumpulkan sekian miliar misalnya. Dituliskan rezekinya seperti itu. Kemudian
wa ajalihi, ajalnya juga seperti itu. Ajal dan rezeki ini berhubungan. Jadi seseorang tidak akan mati sebelum jatah rezekinya habis. Jadi rezekinya orang ini adalah sampai misalnya sekian puluh miliar mulai dari lahir sampai dia meninggal. Dia akan sampai begitu jatahnya rezekinya habis, ajalnya juga habis. Ini apa namanya? Seorang syekh pernah bercerita kejadian di apa namanya? Di sebuah wilayah di Arab sana. Jadi ada seseorang yang karena kecelakaan ya. Jadi seseorang itu nggak sengaja atau mungkin karena sesuatu dia terjatuh ke dalam sumur. Orang-orang menyangka bahwa dia akan mati. Ternyata setelah ditolong, ternyata dia belum mati. Diselamatkan dia di pinggir sumur. Kemudian karena kasihan disuguhi dengan segelas susu dia minum, lalah qadarullah kok kepleset tiba meneh nang sumur terus mati. Jadi dia jatuh tadi belum mati sebelum jatah susu terakhir tadi diberikan kepadanya. Itulah gambaran manusia seperti itu. Jadi jatah rezekinya itu seperti itu. Bahkan mungkin sampai teguhan terakhirnya itu juga ada jatahnya. Kemudian wasyakiyun au sa'id. Dia celaka atau dia beruntung. Entah dia nanti penghuni surga atau dia penghuni neraka. Ini namanya takdir umri. Jadi dari Lauhil Mahfuz tadi, malaikat bawanya ketika si fulan sudah ditentukan lahir tahun sekian, nanti sebelum dia lahir dia akan ditiupkan sesuai dengan catatan dari Allah. Itu namanya eksekusi dari takdir azali tadi, takdir umri. Kemudian yang kedua, takdir hauli, yaitu takdir khusus kejadian selama 1 tahun ditentukan di malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundzirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim." Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam yang berbarokah, yaitu malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami memberikan peringatan, di dalamnya dipisahkan seluruh perkara yang kokoh. Surat Ad-Dukhan 3-4. Jadi takdir hauli berarti kan termasuk juga pelaksanaan dari takdir yang Allah tuliskan sebelumnya. Misalnya dalam 1 tahun ini setiap malam Lailatul Qadar itu Allah memberikan catatannya kepada seluruh malaikat bahwasanya selama setahun ini, mulai dari Lailatul Qadar ini sampai Lailatul Qadar berikutnya, sampai Ramadan berikutnya, ini akan ada kejadian begini, si fulan begini, si A begini, akan ada gempa di sini, akan ada tanah longsor di sini. Itu setahun sudah dikasih catatan oleh yang Allah tuliskan selama setahun itu akan diberikan kepada para malaikat untuk dilaksanakan tulisannya ini. Misalnya bulan sekian gunung meletus. Jadi waktu Lailatul Qadar ini kejadian setahun yang akan datang ini sudah dibagikan kepada para malaikat. Jadi nanti para malaikat tinggal melaksanakannya. Kemudian ada yang namanya takdir yaumi, yaitu pelaksanaan apa yang sudah ditulis pada waktu yang sudah ditentukan. Dalilnya adalah firman Allah, kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari dia Allah dalam sebuah urusan. Jadi di antara urusan Allah adalah mengampuni dosa, menciptakan, melenyapkan, menghidupkan, mematikan, memuliakan, dan menghinakan, memberi dan menahan dan lain sebagainya. Semua urusan. Jadi tadi setelah takdir hauli setahun tadi, ya udah tinggal setiap harinya tinggal kita lihat catatannya. Oh, misalnya malaikat tinggal lihat hari Kamis besok ini sing mati si A B C D E, ya sekarang jemput, tinggal melaksanakan seperti itu. Jadi namanya takdir yaumi, takdir harian. Ada takdir tahunan, ada takdir umur tadi, ada yang namanya takdir azali. Ini kita harus tahu dulu. Jadi eksekusi dari takdir yang sudah Allah tuliskan sebelumnya, yaitu ada namanya takdir umur,
ketika anak ini baru lahir, kemudian namanya takdir tahunan dan juga takdir harian. Ini semuanya. Dan ini yang paling penting adalah dan perlu diketahui bahwasanya takdir yaumi, hauli dan umri tidak keluar dari apa yang sudah tertulis di dalam takdir azali. Jadi apa yang di dalam takdir yaumi, takdir harian, takdir tahunan, takdir umur tadi tidak keluar dari Allah, dari catatan yang sudah Allah tulis 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Paham ya? Ini pembahasan rada abot ya. Intinya gitu. Jadi mengimani takdir itu memang rada berat karena nanti ada beberapa firqah yang menyimpang dalam masalah ini. Kita harus menyamakan frekuensi dulu sehingga kita ketika membahas kesesatan orang-orang yang tersesat dalam masalah ini, kita bisa bisa tahu di mana letak kesesatan mereka. Kemudian itu tadi mengimani tentang tingkatan takdir yang kedua. Kemudian tingkatan takdir yang ketiga yaitu masyiatullah atau kehendak Allah. Jadi Allah punya kehendak. Dan yang dimaksud adalah beriman bahwa apa yang Allah kehendaki pasti terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki maka tidak akan terjadi. Dan apa yang ada di langit dan di bumi berupa pergerakan sesuatu atau diamnya sesuatu maka dengan kehendak Allah dan tidak mungkin terjadi di kerajaan Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak dikehendakinya. Jadi tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi di luar pengetahuan Allah dan Allah nggak pengen itu terjadi kok terjadi itu nggak mungkin. Beda dengan kita seorang bos misalnya, kita bikin peraturan, pengen ini yo semua karyawannya tunduk dan patuh, tapi ternyata kan nggak seperti itu. Ternyata sing mencelat misalnya, yang beling-beling itu ya enak ternyata. Itu berarti kan ada terjadi apa yang tidak diinginkan oleh bos tersebut. Tapi kalau di dalam kerajaan Allah tidak akan mungkin terjadi sesuatu yang di luar kehendaknya Allah. Jadi sesuatu yang terjadi di muka bumi ini pasti di dalam kehendaknya Allah. Di antara dalilnya dari Al-Qur'an adalah firman Allah, "Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun." Sungguhnya perkara Allah apabila menginginkan sesuatu adalah mengatakan jadilah, kun, maka jadilah. Ketika Allah menghendaki sesuatu kun itu sudah bisa. Ketika Allah pengen menciptakan langit dan bumi dalam sekejap itu sebenarnya Allah juga bisa. Tapi Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari itu karena ada hikmah-hikmah di balik itu misalnya. Agar malaikat melihat proses penciptaan alam semesta misalnya. Itu kan seandainya Allah menghendaki langsung sekejap jadi ya bisa. Jadi segala sesuatu ketika Allah pengen menghendaki maka terjadilah apa yang Allah kehendaki. Dan Allah berfirman, "Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a." Seandainya Rabbmu menghendaki, niscaya akan beriman seluruh orang yang ada di bumi ini. Jadi sebenarnya kalau Allah pengen, seandainya Allah itu punya kehendak, semua hambanya itu iman semuanya itu juga bisa. Tapi Allah tidak menghendaki seperti itu. Allah menghendaki ada yang iman, ada yang kafir, dan di situ ada hikmah-hikmah yang banyak di dalam kejadian-kejadian itu. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya." Katakanlah, ya Allah yang memiliki kerajaan, Engkau memberikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki dan mencabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau memuliakan siapa yang Engkau kehendaki dan menghinakan siapa yang Engkau kehendaki. Jadi semuanya itu adalah di bawah kehendaknya Allah. Allah pengen mengangkat ini jadi pemimpin, ini diturunkan, dilengserkan misalnya. Ada terjadi di situ pergolakan, terjadi pertempuran memperebutkan kepemimpinan. Ini semua atas kehendak Allah. Tidak ada satupun yang terjadi di luar kehendak Allah. Dan Allah berfirman, "Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Tidaklah kalian menginginkan sesuatu dengan
kecuali dengan kehendak Allah Rabb semesta alam. Jadi apa yang kita inginkan itu terjadi jika Allah menghendaki. Sama dengan keyakinan seperti ini sehingga kita bisa apa namanya? mengikis keyakinan batil misalnya. Misalnya kita meyakini makhluk halus, jin ini bisa mengatur rezeki, jin bisa memberikan manfaat, jin bisa memberikan mudarat. Oh, tidak seperti itu. Dia tidak bisa memberikan manfaat kalau Allah tidak menghendaki. Misalnya dukun bekerja sama dengan jin, dia pengen memberikan menggampangkan rezekinya seseorang. Ini tidak akan mungkin terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Sama hal seperti itu. Jadi apapun yang ada di sini, yang ada di muka bumi ini adalah semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi percuma kita minta tolong kita meninggalkan tauhid, terjerumus ke dalam kesyirikan, tapi tetap itu di luar tetap di dalam kehendaknya Allah. Adapun dari as-sunnah, dari hadis, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqul ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta. Ya Allah, jangan sampai kalian salah satu dari kalian berdoa, Allahumma ighfirli in syi'ta, ya Allah ampuni aku jika Engkau menghendaki. Irhamni in syi'ta. Sayangilah aku jika Engkau menghendaki. Urzuqni in syi'ta. Berilah rezeki padaku jika Engkau menghendaki. Jadi, ya Allah, kula minta begini, nek ya Allah, jika Engkau menghendaki, berilah saya seperti ini. Jadi koyok jaluk itu koyok ragu-ragu. Makanya fal ya'zim mas'alatah. Innahu yaf'alu ma yasha' la muqrihalah. Maka hendaklah kalian menguatkan permintaan. Ya Allah, saya minta ini. Ya Allah, saya minta ini. Saya minta ini. Jangan kayak gitu modelnya. Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau menghendaki. Ya Allah, jika Engkau menghendaki, Engkau berilah rezeki padaku. Jangan seperti itu. Tetapkanlah permintaanmu. Ya Allah, saya minta rezeki. Ya Allah, saya minta sayangilah saya. Seperti itu. Karena Allah melakukan apa yang Dia kehendaki dan tidak ada yang memaksanya. Hadis riwayat Bukhari. Dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Ma syi'ta kana wa illam asya, wa ma syi'tu in lam tasya lam yakun." Apa yang Engkau kehendaki Allah terjadi meskipun aku tidak menghendakinya, dan apa yang aku kehendaki kalau Engkau tidak menghendakinya maka tidak terjadi. Ini keyakinan yang kuat terhadap takdir itu seperti ini. Ya Allah, apapun itu, jika saya menghendaki Engkau tidak, maka tidak terjadi. Kalau saya tidak menghendaki tapi Engkau menghendaki, pasti terjadi. Ini keyakinan yang kuat terhadap tauhid kita, terhadap takdir. Asar ini dikeluarkan oleh Al-Lalikai di dalam kitab beliau Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian itu tadi tentang iradah, kehendak Allah. Jadi nanti pembahasan selanjutnya setelah kita kehendak Allah itu namanya iradah. Allah menghendaki sesuatu. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi. Kemudian cara beriman yang berikutnya tentang tingkatan takdir berikutnya, yaitu penciptaan Allah terhadap segala sesuatu. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta segala sesuatu yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Jadi sifat-sifatnya dan amalan-amalannya. Jadi Allah menciptakan pelaku dan amalan yang dilakukannya. Menciptakan saya dan yang saya amalkan, menciptakan jenengan dan yang jenengan amalkan, menciptakan si A dan yang diamalkan oleh si A misalnya. Menciptakan orang yang beriman dan keimanannya. Orang iman dan amalannya. Menciptakan orang kafir dan kekafirannya, itu juga ciptaan Allah. Jadi kekafiran itu adalah ciptaan Allah. Menciptakan orang yang taat dan ketaatannya. Allah menciptakan orang-orang yang taat dan amalan yang dia perbuat itu juga ciptaan Allah. Menciptakan pelaku maksiat dan kemaksiatannya. Jadi kemaksiatan itu juga terjadi atas kehendaknya Allah. Itu adalah ciptaan Allah. Dan Allah menciptakan setiap yang bergerak dan gerakannya. Makhluk-makhluk apapun itu adalah ciptaan Allah. Kalau misalnya bagaimana pergerakan
cecak, berbagai pergerakan laler, pergerakan semua hewan, manusia itu adalah semua ciptaan Allah. Dan setiap yang diam dan diamnya itu juga ciptaan Allah. Tidak ada yang mencipta selain Allah Azza wa Jalla. Dialah Al-Khaliq dan selainnya adalah makhluk. Ini harus kita pahami betul. Jadi Allah adalah Khaliq, menciptakan segala sesuatu. Selain Allah adalah makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu khalaqakum wama ta'malun." Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Surat As-Saffat ayat 96. Dan Allah berfirman, "Allahu khaliqu kullasyai." Allah yang menciptakan segala sesuatu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha khaliqu kullasyai'in wa sana'atuhu." Sesungguhnya Allah dialah menciptakan setiap pelaku dan apa yang dia lakukan. Hadis rawu Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak. Sahih. Ini adalah 4 tingkatan takdir yang barang siapa tidak beriman dengan salah satunya, maka dia tidak beriman dengan Al-Qadha dan Qadar. Jadi kita harus beriman dengan 4-4-nya sekaligus. Kita beriman dengan ilmunya Allah, mengetahui segala sesuatu, beriman bahwasanya segala sesuatu sudah dicatat di dalam Lauhil Mahfuz, beriman bahwasanya Allah menghendaki, yang Allah kehendaki pasti terjadi, yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin terjadi meskipun kita menghendakinya. Yang keempat, bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu, makhluk dan perbuatannya, orang kafir dan kekafirannya, pelaku maksiat dan kemaksiatannya, itu semua ciptaan Allah. Kita harus mengimani semuanya itu. Jadi semua yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Allah. Kemudian kalau kita hanya agar arah pemahaman kita itu benar. Karena kalau orang cuma meyakini bahwasanya Allah menciptakan segala sesuatu, kita tidak keluar dari ciptaan Allah, akhirnya terus nek ngono terus buat apa kita beramal? Nah, itu nanti akan muncul pertanyaan seperti itu. Nah, ini makanya kita bahas selanjutnya, yaitu beriman dengan takdir dan juga mengambil sebab. Gak cuman kita beriman kepada takdir toh, tapi kita harus beriman kepada takdir tapi juga mengambil sebab terjadinya sesuatu. Seseorang yang beriman selain diperintahkan untuk beriman dengan takdir Allah, juga diperintah untuk mengambil sebab dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak bertawakal kepada sebab tersebut. Misalnya rezeki yang sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan kita diperintahkan untuk mencari rezeki dengan cara yang halal. Kita tahu, kita yakin bahwasanya kita sudah dapat jatah rezeki. Tapi apa ya tengok-tengok nunggu rezeki datang pada kita, kan ya enggak loh. Kita berusaha untuk mendapatkan rezeki tersebut. Meskipun wis enak tulisane si fulan engko rezekine semene, tapi ya cara mendapatkannya kita berusaha mendapatkannya, bukan kok menunggu rezeki itu datang kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Kemudian apabila telah selesai sholat Jumat, jadi ini panggilan kepada sholat Jumat, ketika sudah dipanggil sholat idza nudiyatis sholatu fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ketika sudah adzan, sudah dipanggil untuk sholat Jumat, maka tinggalkanlah jual beli. Nah, ketika sudah selesai sholat Jumat, maka fantashiru fil ard. Hendaklah kalian menyebar di permukaan bumi dan carilah karunia wabtaghu min fadlillah, carilah kefadlan Allah, carilah karunia Allah, dan perbanyaklah di dalam mengingat Allah, semoga kalian beruntung. Jadi kita disuruh untuk mengambil sebab untuk mendapatkan rezeki. Jadi enggak cuma berpangku tangan. Dan Allah berfirman, wa halallahul bai', dan Allah telah menghalalkan jual beli. Jadi banyak cara, misalnya seseorang mendapatkan rezeki bisa dengan cara berdagang, dengan cara jual beli, dengan cara mungkin bekerja pada sebuah instansi misalnya, dan lain sebagainya. Itu adalah cara bagaimana kita mendapatkan rezeki. Meskipun kita yakin bahwasanya Allah sudah mencatatkan rezeki kita, jatah ade semini misalnya, wis enek kodare rezeki, tapi kita tetap harus berusaha untuk mencari rezeki tersebut.
Bukan pasrah tok, tawakal dengan catatan rezeki. Berarti memang catatan rezekine ya sithik berarti. Tengok-tengok nang omah nunggu apa namanya? Enek sing ngeteri duit. Ya berarti memang catatane nang kono ora enek rezekine ya sithik pancen berarti. Dan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazima ahadukum husmata min hatabi fayahmilaha ala dhahrihi fayabi'aha khairul lahu min ayas ala rajulan yu'tihi aw yamna'uhu. Sungguhnya salah seorang di antara kalian mencari satu ikat kayu bakar, kemudian dia memanggulnya di atas punggungnya, itu lebih baik daripada dia meminta orang lain, baik dia minta itu diberi maupun enggak diberi. Jadi mengikat kayu didol, hasilnya itu dapat hasil dari situ, meskipun kerjaannya berat misalnya, jadi kuli di pasar misalnya, seperti itu, atau mungkin pekerjaan-pekerjaan yang lain, itu lebih baik daripada kita cuma minta pada orang lain. Nek minta juga kadang dikai, kadang tidak. Hadis rawahu Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih la ruziqtum kama turzaku thair taghdu himasan wa taruhu bitanan." Seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung itu diberi rezeki. Pagi-pagi mereka pergi dalam keadaan lapar dan datang di sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis rawahu At-Tirmidzi dari Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan burung itu di dalam mencari rezeki tidak hanya berdiam diri dan berbaku tangan di sarangnya tok, tapi dia pergi mencari sebab di dalam mendapatkan rezeki tersebut. Dan dahulu para nabi alaihi wassalam bekerja dan mereka adalah orang-orang yang beriman dengan takdir Allah. Para nabi beriman dengan takdir mereka. Mereka sangat meyakini bahwasanya Allah menuliskan rezekinya. Tapi segitu mereka tetap pergi ke pasar untuk berdagang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna ta'am wa yamshuna fil aswaq." Kami tidaklah mengutus sebelumnya seorang rasul kecuali mereka memakan makanan biasa. Mereka manusia biasa dan mereka juga pergi ke pasar untuk dagang, untuk mencari rezeki. Bahkan para rasul pun seperti itu. Dan kita tidak meragukan lagi keimanan mereka terhadap takdir. Jadi pengetahuan kita tentang takdir bukan berarti kita harus menunggu datangnya takdir tersebut. Kita harus jemput bola. Dan di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Zakaria najjaran." Dulu Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu yang dia pengrajin kayu, kemudian dijual dan menghasilkan rezeki dari profesinya tersebut. Jadi apapun profesinya, ya itu adalah sebab untuk mendapatkan rezeki, meskipun kita sangat yakin bahwasanya Allah telah menuliskan rezeki kita. Dan Nabi Musa alaihi salam, beliau pernah bekerja sebagai seorang pengembala untuk orang yang soleh dari Madian selama beberapa tahun, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Qasas ayat 27. Jadi dulu ketika Musa melarikan diri dari kejaran Fir'aun yang sebab membunuh itu, dia akhirnya bekerja selama 10 tahun sebagai mahar untuk melamar istrinya. Jadi tetap bekerja untuk mendapatkan rezekinya. Banyak dan sedikitnya keturunan itu juga sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi. Sudah ada catatannya. Ini anaknya banyak, anaknya enggak misalnya. Itu sudah ada catatannya. Tapi bukan berarti seorang muslim menunggu tanpa usaha untuk mendapatkan keturunan. Bahkan dia diperintahkan untuk menikah dengan sebagai sebab dan upaya untuk mendapatkan keturunan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tazawwadul walud fa inni mukatsiru bikum al-ama."
Nikahilah wanita yang penyayang lagi subur. Karena sesungguhnya aku membanggakan banyaknya kalian di depan umat yang lain. Jadi Nabi memerintahkan bahwasanya kita mengambil sebab mendapatkan keturunan. Meskipun keturunan itu sudah ada takdirnya. Oh, si fulan ini anaknya ada 5 misalnya. Tapi bukan berarti kok diem aja ya enggak. Ya dia mencari sebab, menikah, kemudian mencari wanita yang subur agar anaknya banyak. Karena Nabi berpesan seperti itu. Perbanyaklah anak kalian, menikahlah wanita yang subur, dengan begitu akan banyak keturunan-keturunan kalian dan saya akan banggakan banyaknya kalian di depan para nabi-nabi yang lain. Hadis Abu Dawud dan An-Nasa'i, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Juga sakit dan kesembuhan dari penyakit itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Azza wa Jalla. Namun kita diperintahkan untuk menjauhi sebab terkena penyakit dan diperintahkan pula untuk berobat apabila seseorang tertimpa sakit. Meskipun ya sakit, oh ini sudah ada catatannya, tapi ya kita mencari sebab kesembuhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha azza wa jalla haitsu khalaqad dawa, khalaqad dawa, fatadawu." Sungguhnya Allah azza wa jalla ketika menciptakan penyakit, Dia juga menciptakan obatnya. Maka berobatlah kalian juga. Ini namanya mencari sebab. Meskipun sehat dan sakit itu sudah ada takdirnya, tapi kita disuruh untuk mencari sebab kesehatan. Bukan berarti kok boleh ini nek jatah mati lah ya mati. Bukan seperti itu ya. Orang itu berusaha termasuk maqasid syariah itu kan menjaga jiwa. Jadi bagaimana caranya seorang menyelamatkan jiwanya. Nek sakit yo obatono. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang sikap seorang muslim terhadap taun, yaitu wabah penyakit yang merata yang terjadi di sebuah daerah. Idza sami'tum bi ardin fala taqdumu alaihi. Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdumu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Apabila kalian mendengar taun di sebuah daerah, taun itu adalah wabah penyakit misalnya. Kayak kemarin yang belum lama terjadi ya misalnya corona misalnya. Sebuah daerah terkena zona merah misalnya. Janganlah kalau kita masih sehat, itu janganlah kita datang ke sana. Kalau misalnya kita berada di zona merah misalnya, di zona merah sebuah wabah tersebut, ya kita jangan keluar karena takut terhadap penyakit tersebut. Jadi sikapnya seperti itu. Termasuk mengambil sebab keselamatan seperti itu. Kalau memang dia masih sehat di sana, sedangkan di wabah di sebuah tempat itu wabahnya sudah merata, ya jangan masuk. Tapi kalau sudah di dalam dan dia di dalam wilayah situ, ya jangan keluar. Ini wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Jadi kita mengambil sebab untuk mendapatkan kesehatan. Kemudian kematian dan juga musibah itu juga sudah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kita diperintahkan untuk mengambil sebab keselamatan. Dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama keimanan beliau yang dalam tentang masalah takdir. Nabi itu kan keimanan tentang takdir masalah itu kan sangat dalam sekali. Nabi yakin bahwasanya kalau Allah mentakdir ketika perang, ketika Allah mentakdirkan dia selamat, ya pasti selamat. Kalau Allah menghendaki terluka, ya pasti terluka. Kan namanya itu keyakinan yang dalam. Apapun yang terjadi di dalam peperangan itu adalah kehendak Allah. Nabi meyakini itu, jelas-jelas meyakini itu. Namun ketika beliau berperang, beliau tetap memakai baju perang, menggunakan senjata, mengatur siasat perang, mengatur pasukan dan lain-lainnya. Tetap seperti mengambil keselamatan, mengambil sebab-sebab untuk menang. Walaupun di dalam catatannya, nek Allah menghendaki kalah, ya kalah, nek menghendaki menang, ya menang. Meskipun yakin itu, tapi tetap Nabi pakai baju perang, pakai senjata, terus diatur siasatnya. Nanti kalau di sini wilayah ini kalian
50 orang ini menjadi tukang panahnya yang di atas ini, jangan lari kemana-mana. Itu namanya siasat perang. Diatur pasukannya. Nanti kalau begini kalian begini, itu tetap diatur. Jadi Nabi mengambil sebab untuk meraih kemenangan. Meskipun Nabi sangat yakin bahwasanya nek Allah menakdirkan menang ya pasti menang, nek Allah menakdirkan kalah ya pasti kalah. Tapi tetap mengambil jalan sebab untuk meraih kemenangan. Dan ini semua menunjukkan bahwasanya selain kita diperintah beriman dengan takdir Allah, kita juga diperintah untuk mengambil sebab yang diperbolehkan. Ini masalah dunia. Nanti pembahasan selanjutnya juga masalah tentang aliran-aliran yang menyimpang dalam masalah ini. Insyaallah itu yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini, pembahasan yang cukup rumit mungkin. Ya, pelan-pelan mawon ditelaah, dibaca lagi sambil kita betul-betul meyakini bahwasanya yang harus kita tanamkan ini tidak ada satupun kejadian, pasti semuanya atas kehendak Allah dengan 4 maratibul qadar tadi. Insyaallah itu yang bisa kita sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.